Kalau mau lebih detail coba scroll ke bawah. Video lainnya ditonton. Nah ini nih. Ini harusnya nggak boleh terjadi nih. Balik lagi sebenarnya channel ini nggak masalah kan. Dalam artian sudah memenuhi kebutuhan yang nonton mancing lah. Strike-nya dalam satu video itu kan berkali-kali. Itu sebenarnya sudah asik nih. Dari sisi video ya. Itu sebenarnya ikannya jutaan di situ, Bang. Nah, itu dia. Saya mungkin agak mengubah materi pembelajaran kita ya, karena saya lihat sebenarnya kalau untuk bikin video kan sampean udah bisa. Ngedit juga sudah bisa lah. Ngambil syutingnya juga sudah bagus. Gambarnya nggak goyang-goyang, sudah pakai tripod. Bisa ngezoom ke pelampungnya. Terus sampean ada komunikasi sedikit di situ. Jadi yang perlu ditambah untuk sementara itu adalah lebih banyak dikasih cerita. Ngobrol gitu ya? Ngobrol. Apapun ngobrol, jadi jangan sepi-sepi amat tuh, biar satu biar membedakan, kedua biar orang nggak skip lah gitu. Itu kita nggak harus jadi host, nggak harus jadi kayak YouTuber siapa, menjadi Kang Bojes saja. Mau nyeritain airnya, mau nyeritain lumutnya, saya kan ngasih contoh ya. Mau nyeritain suasananya, mau nyeritain di situ ada jutaan misalnya, nggak apa-apa. Tempatnya kecil, ikannya jutaan gitu. Nih kalau nggak percaya, misalnya bikin judul seperti itu. Itu kan udah menarik orang. Tempatnya kecil, ikannya jutaan. Bohong nggak nih orang nih? Ya kalau nggak jutaan, ikannya ribuan misalnya. Baru kali ini nemu tempat kecil, ikannya ribuan. Gambarnya ya ikan yang banyak. Kalau intronya ini sudah oke lah. Tinggal tambahin cerita ya. Nah, itu cerita itu waktu pelampung jalan apa waktu pokoknya sepanjang itu sampean cerita. Misalnya nih, sampean nyemplungin kan. Ini kan sampean cerita pas ngangkat ikan sama pas strike gitu kan, cuma waduh gitu kan. Habis itu diangkat terus diceritain. Terus terang justru pas ngangkat itu sebenarnya klimaks penonton itu udah selesai. Jadi kemungkinan akan di skip begitu sampai jelasin dengan bawa ikan gitu kan. Ya. Ini kalau digoreng enak, kalau digini banyak, ini bisa buat lauk dan itu orang sudah nggak peduli. Yang nonton mancing itu pengen lihat kita dapat ikan. Dapat ikan tuh strike, ditarik-tariknya itu ya. Iya. Sama pinter-pinternya kita bercerita. Kalau sudah selesai ngobrol-ngobrol secukupnya aja. Nah, kalau saya lihat pola sampean di sini selalu gitu kan. Iya. Masukin, dapat, waduh, seru sebenarnya nih. Nah, pas keseruan itu juga jangan cuma waduh, tarikannya nih kan berapa gede sih, misalnya kayak gitu-gitu. Itu kalau sampean latih terus ngomong begitu nanti akan banyak banget ide yang udah otomatis keluar. Jangan-jangan double strike nih, jangan-jangan nih kuat banget nih. Wah ini mah kecil tapi nggak apa-apa lah, lumayan sambil gini. Atau misalnya ini ya guys kayak gini nih, saya nggak perlu pakai kerekan karena saya butuh cepet. Kalau kerek-kerekan lama sambil gini. Ngobrol terus. Oke, itu yang harus dilatih. Mau nggak mau harus bisa. Ya. Karena itu yang bikin retensinya. Setelah dapat ikan, oke, mantep kan, jos gandos. Udahlah, saya mau ngelempar lumut lagi. Udah, lempar lagi. Bagian yang tadi dikurangin, yang cerita sama lagi actionnya dibanyakin. Nanti kita lihat analitiknya bener atau enggak. Sekarang kalau ada pertanyaan enggak untuk bikin video? Saya mancing itu kan enggak satu orang. Kita gantian itu loh. Gantian nyuting? Iya, gantian nyuting gitu. Enggak masalah. Apa ya, teknisnya kurang gimana ya? Kalau itu teknisnya enggak masalah. Kita enak sebenarnya kalau ada yang bantuin secara syuting. Tapi secara waktu kita kan habis. Iya. Ya kan karena misalnya kita mancing 4 jam ya kita cuma bisa kebagian 2 jam. Sama juga halnya dengan dia 2 jam. Iya, posisi Mas. Posisinya itu kadang kan jurang. Otomatis kita ngasih kamera nggak bisa. Nah itu kendalanya ya. Kendalanya itu kalau kita misalnya syuting sendiri. Tapi kalau posisi di parit terus posisi enak itu shooting sendiri bisa. Ya sudah. Gini aja. Kalau misalnya tidak memungkinkan sendiri ya kita bisa bekerja sama dengan teman. Tapi selama bisa sendiri, mendingan sendiri. Karena waktunya akan lebih banyak. Artinya kita bisa pecah menjadi 2 video misalnya. Kita kan ganti duduk, ganti angle aja kan orang sudah lupakan yang kemarin. Iya. Ya kan artinya kita bisa lebih banyak punya konten untuk diupload. Ya. Karena apa? Channel ini kan sebenarnya sudah di-subscribe oleh orang-orang yang nggak sesuai penontonnya. Itu kan hampir setengahnya kan kalau nggak salah kan? Iya. Setengah lebih mungkin ya. Nah, kita bisa menolong mendapatkan penonton baru, menyeleksi alam mereka biar syukur-syukur pada unsubscribe itu malah lebih bagus dengan sering upload.
Kita lihat misalnya, jangan yang tadi, yang 2 hari yang lalu deh, rezeki pemancing tege itu. Nah itu kan, Ini. itu ada analitik tuh. Yang gambar garis-garis itu, sebelah gambar Ini, pulpen. Yes. Nah, penayangan 136 naik, waktu tonton subscriber nambah 2. Oke, sekarang coba ke interaksi. Di atas itu, di bawah analisis. Nah, interaksi. Coba scroll ke bawah. Nah, ini sebenarnya udah asik nih. Itu berapa persen tuh? Rata-rata 4 menit 54 ya. Durasi videonya 13 menit ya. Di sebelah intro itu, di atas video itu ada momen terbaik. Tuh, sebenarnya momen terbaiknya tuh. Jadi ini tuh ada tulisannya kan, bagus. Video ini memiliki bagian yang membuat penonton terus menonton lebih lama dari biasanya. Jadi sebenarnya penonton sudah enjoy sampai YouTube bilang bagus. Ya kan? Artinya orang sebenarnya udah nyimak karena saya sampean strike terus gitu kan. Nah, apalagi nanti kalau misalnya ditambahin sampean cerita-cerita mungkin akan lebih bagus lagi. Karena kalau saya lihat tuh 5 menit dari 13 menit ya udah lumayan. Coba ada 2 penurunan itu diklik. Yang ini toh? Oh, aku tahu. Coba di pause, coba ke blok yang satunya lagi tuh bagian apa itu? Coba di play. Ini orang skip di sini. Oh. Mungkin kurang jelas atau apa gitu, tapi nanti kita lihat. Oke, sekarang lihat ke analitik di sebelah kiri. Kemudian ke interaksi. Sebenarnya ini lagi naik ini. Nah, coba ke bawah. Jadi di YouTube itu ada beberapa hal yang dinilai oleh YouTube. Pertama masalah intro. Intro yang bagus itu kalau nilainya 70% minimal. Nah, ini kan kita lagi di bagian intro nih. Video-video yang intronya paling bagus itu rekor mancing ikan nila. Coba saya lihat dari sini. Intronya masih mirip-mirip dengan yang lain ya. Nggak ada hal yang spesial ya. PR nanti bikin intro. Coba yang di bawah standar itu apa? Terkejut. Mancing ikan nila babon. Masih sama ya? Iya, sama. Dia ada tulisan cuplikan. Oh, aku tahu nih. Rekor mancing ikan nila. Wah, ini susah dinilai nih. Sama aja soalnya. Intronya sama aja gitu ya. Oh, aku tahu Mas. Yang atas itu ada tulisan cuplikan nggak? Yang 70% itu ada cuplikan nggak? Apa pengaruh ya Mas ya? Sebentar. Nah, yang 70% itu nggak ada tulisan cuplikan, Mas. Oh, berarti nggak usah dikasih apa ya? Iya. Oh. Ya kan? Dikasih cuplikan orang, cuplikan gue langsung mau nonton aja aslinya. Jadi, satu, nanti selanjutnya jangan ada cuplikan ya. Coba, bener nggak? Nomor 2, set cuplikan. Oh. Saya nggak tahu, ini baru analisa ya. Tapi dari yang paling atas itu nggak ada tulisan cuplikan. Hal sepele gitu bisa jadi perkara kan? Iya. Terus kemudian momen terbaik coba Mas. Itu masalah intro ya, nanti diinget-inget. Apa tuh fishing apa tuh? Tilapia. Fishing tilapia. Fishing. Nah, ini kenapa orang bisa lebih ada tertarik gitu. Ini data dari YouTube ya, nanti dianalisa. Kenapa orang tertarik ini? Nah, saya lihat. Atau enggak dulu deh. Diinget-inget dulu. Sekarang kan lonjakan, Mas. Nah, itu ada apa di situ ya? Ini apa Mas ya? Lagi tegang kali ya. Di play coba Mas. Iya. Iya. Mau ditarik nggak jadi itu ya. Iya. Biarkan pelampungnya liar-liar dulu gitu. Nah kayak gini jangan diem aja nanti ya. Mocel loh, langsung samber lagi. Wah ini kan apa sih? Kena juga loh. Kena. Ya ngoceh terus ya pokoknya ya. Jangan gitu. Itu PR kedua, nanti saya bikin resumenya. Orang suka lihat kambangannya liar. Coba yang bawah kita lihat. Bener nggak? Nah, coba langsung play aja, langsung play. Pas ngangkat gitu ya. Nah, ini kalau tambahin cerita, juga enak nih. Ini ikan pada kelaparan nih dari pagi belum sarapan. Saya kasih asal aja langsung disambet. Misalnya. Nomor 3, tadi pas
pas kambangannya, pas ikan diangkat. Nah, ini kan sudah lewat kan kalau yang ini kan. Ya. Tapi pas ikan diangkat itu orang pengen lihat ikannya kayak gimana. 1 pas ditarik, 2 pas diangkat pengen lihat ikannya. Nah, nanti strateginya bisa aja bagian itu agak dilamain pas ngangkatnya itu. Atau dibikin drama mau apa. Ya kan? Coba yang ke bawah. Yang bawahnya lagi. Ini. Oh, ada 2 nih, coba play. Apa begitu? Oh, pas nyemplunginnya lagi. Ya, pelampung lah. Pokoknya aktornya di pelampung dangdut itu. Oke, yang satu lagi coba Mas, diklik Mas. Pas ngangkat kali. Oh, sama. Ya. Pelampung ya. Pelampung, pas ikan diangkat, itu yang semut melonjak. Penurunan. Moga-moga nggak sama gambarnya. Kalau gambarnya sama, pusing saya. Nah, di mana dia? Coba di play. Kenapa di sini orang nggak mau ya? Oh, aku tahu Mas. Kalau bisa pas ditarik itu di zoom Mas, deketin gambarnya. Coba nomor 2, bener nggak? Oh, di zoom ya? Pas lagi ditarik-tarik itu jangan langsung lebar gambarnya. Ya kan? Jadi nanti gini ya, rajin-rajin lihat pola ya. Tuh, orang nggak suka gambar lebar Mas, karena orang nontonnya pakai HP sih. Coba Oh, play. berarti. Nah, deketin ini. Suruh ngezoom. Oh, berarti di zoom deketin ya? Ya, waktu ikannya berontak itu deketin. Waktu breakfast itu dideketin ya? Di zoom, ya. Coba satu lagi, bener nggak? Nah, kayak gini-gini dia nggak mau, skip. Kelamaan apa ya? Ya, sebenarnya sih kelamaan ya mungkin, tapi karena kita nggak bisa menggantikan kelamaannya ini dengan sesuatu yang menarik. Nih, saya mau ngincer sebelah sana nih, tuh di bawah semak-semak tuh, saya mau lempar ke sana misalnya. Jadi kita harus bercerita gitu. Coba yang satu lagi Mas. Kita ambil kesimpulan lah hari ini. Yang bawah Mas ya? Ya, ye. Nah, dengan kayak gini sama kan kayak tadi kan? Iya. Yang pas penurunan itu pas kayak gini-gini orang skip. Oh, berarti langsung aja dilihatin ikannya langsung dipedot putus ya? Ya kita ngomong sedikit nggak apa-apa, langsung aja gini, jos gandos. Oke, saya mau hajar lagi nih, masih ada 200.000 ikan. Orang kan, wah serius nih. Ya, inget-inget ya. Bagian yang itu justru orang sudah anti klimak kayak tadi. Klimaknya udah selesai, nggak usah lama-lama, karena skip. Bagian ikan berontak deketin. Bagian awal jangan kasih kata cuplikan, biar intronya bagus. Satu lagi deh, saya penasaran. Bener nggak? Iya. Ini ya. Kedua ini. Oh. Orang kalau gambarnya lebar nggak mau Mas. Wide gitu. Jadi yang mau itu tadi kayak yang pas ngangkat itu di zoom pas ikannya keluar dari air. Kalau memungkinkan ya. Kalau udah begini orang sudah nggak ini. Yuk, maju lagi. Ya kan? Oh, iya. Justru yang adegan begini itu orang nggak mau, skip. Oke, sudah kelihatan polanya ya. Masalah sampean di mana? Jadi waktu lepas kailnya itu loh. Itu nggak usah. Langsung aja jret jos gandos. Apa sampean punya kata-kata sendiri? Pakai bahasa Taiwan misalnya. Keren itu apa Mas? Udah mulai terkenal kok itu. Yang sampean kasih kemarin itu loh. Oh ya udah terusin dong. Jadi komen-komen teman-teman itu sekarang kayak gitu. Oh sip, teruskan. Ya. Oke, nah sekarang nih untuk video itu sekalian kita lihat klik terus ke mode lanjutan. Rasio klik tayang itu di paling kanan itu diklik Mas. Penayangan view tayangan 11. Oke, kita lihat yang nomor 3 Mas. Nah, itu thumbnail yang menarik orang tuh. Mancing nila lihat pemancing yang beruntung ketika umpan turun langsung disamber. Sementara dia 11%. Ini bagus.
Cuma kenapa nggak berlanjut sampai menjadi rame banget gitu ya. Iya. Kemudian mana lagi? Ini, Mas. Ya kan? Kalau dikeranjangin orang-orang pada tertarik ngeklik loh. Ya nggak? Iya. Ini kan saya ngelihatnya gini. Dari view dan dari tayangannya kan tinggi tuh. Sampai ada yang 5.000, ada yang 4.000, ada yang 1.900 sampai berapa itu. Nah itu nilai CTR-nya tinggi, di atas 10%. Nilai rasio klik tayang dari tayangannya itu tinggi, sampai 60%. Coba yang kita lihat dari ulang ya. Yang nomor 3 tadi gambarnya pakai keranjang nggak? Iya, keranjang. Ya. Yang tayangannya 4.000 tuh Mas, gambarnya apa? Ini Mas. Keranjang, ya nggak? Ya. Terus yang umpan Terbaik. terbaik, Ini keranjang lagi. keranjang. Nilai CTR-nya tinggi, view-nya tinggi kan? Iya. Itu pola. Ternyata channel ini kalau dikeranjangin gitu orang pada ngeklik. Apa penasaran lihat ikan gede-gede itu ya? Ya, sementara itu jadikan pola ya. Dari pola Oh. video tadi, kemudian dari thumbnail-nya. Oh. Sementara kok kebetulan atau enggak, 3 yang view-nya gede, yang nilai CTR-nya tinggi, itu thumbnail yang sampean bawa keranjang. Setuju nggak? Kalau rasio tayang itu sebenarnya per video apa cuma satu analitik gitu, Mas? Kita bisa lihat per video, bisa lihat keseluruhan channel. Keseluruhan channel tadi ada 7,5% kalau nggak salah. Diklik di tayangan. Nah, sekarang kalau dari tayangan dan CTR-nya, nomor 1 apa Mas gambarnya Mas? Yang Itu mancing nilai itu, tadi keranjang. Nomor 2, keranjang. udahlah keranjang udah pasti, sampai nanti coba keranjang lagi ya. Capek ya, kalau nggak ada keranjang ya nanti kita coba bikin baru. Diklik di rasio klik tayang lagi Mas. Oke, scroll ke bawah. Terus, nah yang di bawah 5% coba. Atau kalau ini bisa sampai Ini. Nah, itu gambarnya apa aja itu? Ya, ya. Apa? Lampung. Bentar. Nah, oh ini ya. Ya. Ya, itu kurang bagus padahal tayangannya tinggi. Nanti thumbnailnya kalau ada masih bisa mau diganti nggak apa-apa itu. Sayang. Coba ke bawah lagi, Mas. Ini sebulan terakhir, kalau saya lihat polanya tadi bawa keranjang. Coba 28 hari terakhir itu ganti apa? 90 hari mungkin. Ini iya. Hmm. 90. Coba scroll ke bawah, yang kira-kira di bawah 5%. Nah itu yang 1.000 itu Mas, itu thumbnailnya tuh rekor mancing nila babon. Bukan, yang tayangannya 1.000 tuh, nah itu. Nah, ditaruh di atas itu, nah itu, oke. Thumbnail kayak gini nggak menarik. Nilainya di bawah, padahal tayangannya udah 1.000 tuh. Tayangan tuh artinya sudah dilihat mata penonton, tapi yang ngeklik cuma 154 karena ya walaupun itu bisa dibilang bagus, tapi yang lainnya bisa sampai 11%, 10% kan. Coba bawahnya, gambarnya apa? Oke. Pelampung kurang menarik, yang tadi muncrat kurang menarik, yang paling menarik sejauh ini di sini gambarnya keranjang. Keranjang. Bawa ikan lah intinya gitu. Ya, ikan. Misalnya nggak keranjang, ya kalau memungkinkan nanti foto pakai keranjang ya. Misalnya pakai korangnya itu. Jadi nanti setelah mancing, urusannya bikin thumbnail, jangan ngambil video. Foto pakai HP bergaya-gaya gitu. Gaya dipanggul kayak, gaya keberatan kayak, mukanya mangap kayak, nanti saya ilmu thumbnail saya kasih. Ya. Tapi sementara dicatat itu ya, thumbnail, tapi nilai rasio klik tayang itu kan nggak cuma thumbnail, tapi juga judul. Coba ke atas Mas, yang paling atas judulnya model gimana? Oke, air surut. Oke, nomor 2, umpan terbaik, spot air surut, spot air. Nah ini udah ngeliat polanya nggak? Umpan terbaik, coba umpan murahan ini, rekor mancing. Oke. Kalau kita isi ya, maksudnya Ikannya mah apa aja, bebas. Sampai nanti, ini kan sementara kan nila sama apa nggak apa-apa. Tapi maksudnya gini, kita kan sedang nyari pola nih. ya. Pola gambar udah ketahuan. Yang bagus, yang keranjang. Yang jelek, yang air muncrat sama pelampung. Nanti diusahakan itu. Kalau enggak, ya keranjang bisa diwakili oleh ikan yang banyak. Gimana nih ekspresi gue? Ekspresi gue capek ngangkat satu keranjang. Atau melet, atau mangap, atau gembira. Nanti ada ilmunya ya. Tapi saya lihat itu yang terjadi
sesuai data dan data nggak bisa bohong, ternyata yang pakai keranjang rame. Oh iya. Oke, nah sekarang kalau dari judulnya itu yang paling tinggi itu kan dari umpan terbaik, air surut, spot air. Kalau saya bisa menyimpulkannya begini, persis seperti yang saya bilang tadi, ngomongin tempatnya. Tadi kan saya ngasih contoh kan di awal, masih ingat nggak? Saya bilang tempatnya kecil, ikannya ratusan misalnya. Tempatnya kecil nggak nyangka, sampai pinggangku pedot misalnya. Setuju nggak? Nanti coba begitu ya, masalah perjudulan ya. Thumbnail, video, dicatat, coba bantu catat deh sebentar. Nanti tak taruh di chatting ya, biar sampean bisa ini. Baca ya. Tapi ya itu loh cara baca analitik sebenarnya gimana ya? Kalau belum jelas banget itu. Nanti di pertemuan terakhir, nanti kita akan bedah lagi secara lebih dalam masalah analitik. Sekarang analitik dalam rangka kita ngelihat performa video kita. Sekarang satu lagi Mas, ini di close di act tuh, yang sebelah kanan tuh di act aja. Pembuatan video itu paling cocok itu kalau kita menentukan topiknya pas. Bagian penonton Mas, itu channelnya ada yang kenal nggak tuh? Ini harta pancing. Ya, teman semua Ya. ini. Teman semua ya? Iya, asal mancing. Ini YouTube gede-gede semua ini. Nah, sebenarnya ini udah asik nih. Kalau kita bisa ngeliat polanya, ternyata penonton mereka juga nonton video kita. Itu kita cari tahu, cari hikmahnya nih, cari kenapa orang-orang juga nonton itu. Misalnya, oh ini pinggir cerita, oh ini teknik mancingnya, oh ini spotnya, oh ini gitu. Jadi cara mempelajari dari teman-teman itu kita nggak usah ngobrol, nggak apa-apa. Ini kelihatan kok di situ. Penonton mereka juga nonton channel kita. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat mereka nonton? Kita selidiki penonton ya. Mengapa orang-orang itu pada nonton itu? Coba kita ambil intisarinya, kita terapin di channel kita. Bukan mencotek ya, melihat intisarinya. Kita kalau sama plug nanti juga nanti ketawain. Wah nyontek ini mah gitu. Tapi yang kita perlukan adalah mengetahui apa yang penonton minati. Penonton sukai itu apa sih kok sampai mereka nonton mereka gitu. Kalau mau lebih detail coba scroll ke bawah. Video lainnya ditonton. Nah ini nih, sangat aneh nih. Coba ganti 90 hari Mas. Iya, ini harusnya nggak boleh terjadi nih. Coba scroll ke atas. Oke, ini ya. YouTube bisa mendeteksi penonton kita mayoritas nonton channel apa aja. Ke bawah itu sayangnya dengan kondisi channel yang sudah banyak video, harusnya penonton sudah terdeteksi mereka nonton video apa aja. Jadi harusnya di situ ada video-videonya, Mas. Ini ya Mas ya. Iya. Artinya apa? YouTube kekurangan data untuk bisa menampilkan minat penonton di channel ini topik apa. Karena apa? Subscribernya udah terlanjur agak rusak nih. Jadi Oke. Ini yang udah nggak bisa bohong lagi nih. Kalau ternyata subscriber kita nggak berkualitas malah cenderung destruktif ya, merusak. Karena apa? YouTube sampai bingung nih. Penontonmu pada nonton apa sih nggak terdeteksi? Karena lebih dari separuh mereka mungkin nonton game, atau mungkin mereka robot, atau mungkin mereka senang masak, atau mungkin apapun itu. Sampai nggak ada data video yang ditonton oleh mereka apa. Oke, tapi jangan khawatir. Yang tadi kita pelajarin hari ini diterapin dulu Mas. Sering upload, coba yang tadi terapin nanti insya Allah lah. Sebulan ini kalau sampean coba terapin gitu, kita kasih umpan terus ke penonton sesuai mau mereka yang ada di data ini akan ada datanya. Kalau seminggu 3 kali itu udah cukup ya? Cukup. Seminggu 2 kali pun kalau misalnya, yang penting ini, sekarang kita utamakan kualitas dulu Mas. Kalau bisa seminggu 3 kali nggak apa-apa, tapi tolong ini dipraktekin ya. Iya. Yang masalah ini ya. Ini di editing kok. Yang nggak di editing cuma saat sampean cerita. Nanti kalau perlu pas makat mancing, sampean bikin cerita. Saya mau cerita apa ya? Biasanya kan ngeblank, on the spot ngeblank. Asem, so cerita apa gitu kan? DNJC suruh cerita apa? Ini tugasnya sampean lihatin channel-channel itu, mereka cerita apa aja. Oh, mereka cerita ini. Ketawa-ketawa, ekspresi atau apa, dicatat semua. Nanti coba misalnya saya mau mancing, saya coba ceritain 3 atau 5 hal dulu. Bahan cerita disiapkan dari rumah. Apa? Sampean bikin 10 video dengan pola seperti ini, saya udah ceriwis nanti. Wah, cerita ini. Saya ingetnya ngomong aja udah, nggak usah pusing-pusing. Saya tadi berapa detik juga langsung bisa ngasih contoh kan.
Padahal saya nggak mancing. Harusnya sampean lebih bisa nanti. Cuma masalahnya di latihan aja. Oke Mas Bro, ada hikmahnya malam ini ya, dipraktekin ya. Kita pertemuan selanjutnya bahas thumbnail. Oke. Thank you ya, selamat malam. Salam.